Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa A.A. Saraswati MPD dan Ibu Dahlia Rineva Puspitasari SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis Public Speaking. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nisa Arofa Dewi, dengan NPM 205060167, dan yang kedua ada Vicky Adityana Dwi Putri dengan NPM 205060139. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada poin pembahasan jenis-jenis public speaking, kita akan bahas kembali mengenai apa sih public speaking itu. Public speaking secara garis besar dapat diartikan sebagai kemampuan berbicara di depan umum. Public speaking ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan di hadapan banyak orang dengan tujuan menyampaikan suatu informasi dengan jelas, efisien, dan dapat mudah diterima oleh pendengarnya. Kemampuan public speaking ini merupakan sebuah keterampilan, sehingga kemampuan ini lebih banyak ditentukan berdasarkan latihan, pengalaman, dan juga praktek. Kemampuan yang didapat dari membaca dan teori itu hanya sebagai penunjang saja. Akan tetapi, pengetahuan teori yang baik akan mempercepat dan menunjang penguasaan public speaking yang baik juga, sehingga teori tetap penting untuk dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis public speaking. Yang pertama ada pidato. Pidato merupakan keterampilan menyampaikan pesan di depan publik secara verbal dengan tujuan tertentu. Jumlah pendengarnya itu tidak dibatasi, bisa banyak, bisa juga sedikit. Nah, pidato ini terbagi menjadi ke dalam beberapa jenis. Jenis-jenis pidato ini dimaksudkan untuk membeda-bedakan isi dari pidato itu sendiri. Adapun jenis-jenis pidato itu yang pertama ada pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau yang sering disebut MC untuk mengawali atau membuka suatu acara. Nah, pidato ini dimaksudkan untuk membawa maksud hadirin ke dalam suatu prosesi acara. Contohnya itu seperti pembukaan pada presentasi, pembukaan pada acara pengajian, pembukaan pada acara pentas seni, dan pembukaan pada acara-acara yang lain. Lalu yang kedua itu ada pidato pengarahan. Nah, pidato pengarahan ini merupakan pidato yang memberikan seluruh gambaran mengenai suatu acara yang sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh hadirin mengetahui rangkaian acara apa saja yang sedang diikuti sehingga dapat mempersiapkan diri untuk fokus pada seluruh rangkaian acara. Contohnya seperti pembacaan rundown acara 17 Agustus. Lalu yang ketiga itu ada pidato sambutan. Nah, pidato sambutan merupakan pidato yang biasa disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan dalam acara tersebut. Contohnya seperti sambutan kepala sekolah dalam acara kenaikan kelas. Lalu yang keempat, ada pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu.
Pidato ini merupakan salah satu pidato inti dalam suatu acara. Lalu yang kelima itu ada pidato laporan. Pidato laporan ini merupakan pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vicky Adityana. Kepada Vicky, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Adityana Dwi Putri dengan NPM 205060139. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis public speaking. Yang kedua, ada ceramah. Ceramah adalah suatu metode penyampaian informasi kepada khalayak. Namun, hal yang membedakannya adalah ceramah identik dengan penyampaian menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Ceramah termasuk ke dalam informative speaking karena berisi penyampaian informasi di depan umum dan bertujuan untuk menyampaikan informasi yang menarik bagi audiens. Lalu, yang ketiga ada presentasi. Presentasi, pada saat melakukan presentasi, pada hakikatnya kita mengomunikasikan suatu kepada para peserta agar mereka memahami apa yang kita sampaikan. Dengan melakukan presentasi yang benar, akan tercipta suatu komunikasi yang efektif. Apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain akan mudah diterima dan dimengerti. Selanjutnya, yang keempat, ada MC, Master of Ceremony. MC adalah seseorang yang memiliki keterampilan seni dalam bidang improvisasi untuk menghantarkan acara dengan teratur, baik dan memiliki karakteristik khas. Selanjutnya, tugas dan peran penting MC. Yang pertama, ada time. MC bertanggung jawab memastikan acara berjalan sesuai waktu dan sesuai dengan urutan acara yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, MC bisa disebut juga sebagai the king of the program. Karena MC berfungsi sebagai pengendali acara sesuai dengan waktu dan susunan acara. MC bertanggung jawab memastikan acara dimulai dan diakhiri tepat waktu. Selanjutnya ada introducer. MC memiliki tugas untuk mengenalkan pembicara atau pengisi acara kepada audiens. Oleh karena itu, mutlak bagi MC mengenal lebih mendalam profil dan latar belakang pengisi acara, seperti nama asli, nama panggilan, profesi, jabatan, tempat dan tanggal lahir, prestasi, dan sebagainya. Lalu, yang terakhir ada mood setter. MC harus mampu menjaga antusiasme, gairah, dan kemeriahan suasana. Jangan sampai audiens merasa bosan dengan acara yang sedang berlangsung. Selanjutnya, yang kelima, ada debat. Debat termasuk ke dalam jenis-jenis public speaking karena dalam prakteknya dibutuhkan keterampilan berbicara guna menyampaikan pendapat. Dalam berbicara debat harus membekali diri dengan ilmu atau informasi sebanyak-banyaknya. Hal itu dilakukan dengan membaca. Membaca dapat membantu kita membangun keterampilan tata bahasa yang lebih baik. Contoh kegiatan debat misalnya debat calon ketua OSIS, debat calon presiden, ataupun debat mengenai isu topik yang sedang banyak dibicarakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat dan tujuan pembicaraan public speaking. Yang pertama yaitu ada informative speaking. Menyampaikan sebuah informasi yang didasari data dan fakta di depan umum itu disebut dengan informative speaking. Nah, tujuan dari public speaking ini adalah untuk memberikan informasi yang menarik bagi audiens. Materi yang dapat disampaikan dalam public speaking ini dapat berupa informasi terkini, ilmu pengetahuan, menyampaikan pendapat, atau lain sebagainya yang bersifat informatif. Contoh jenis public speaking yang bersifat informatif yaitu seperti ceramah, presentasi, dan pidato. Lalu yang kedua itu ada persuasive speaking. Nah, persuasive speaking ini memiliki tujuan utama untuk mempengaruhi pendapat dan pemikiran audiens tentang suatu realita ataupun produk agar sesuai dengan maksud pembicara. Dalam public speaking ini,
audiens memiliki pilihan untuk setuju atau tidak setuju terhadap pembicara. Contoh jenis public speaking yang bersifat persuasif adalah seperti debat, diskusi, dan ataupun ceramah. Lalu yang ketiga yaitu ada inspired speaking. Nah, inspired speaking ini merupakan pidato persuasif yang tujuannya secara spesifik untuk mengarahkan atau menggerakkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Pembicara yang ingin menggerakkan audiens itu biasanya memiliki daya tarik yang kuat dan teknik berbicara yang sangat persuasif sehingga audiens ikut merasakan semangat dan emosi dari pembicara. Tujuan akhir dari jenis pidato ini adalah agar audiens mau bergerak bersama pembicara, menjadikan satu visi dan misinya, dan turut melakukan apa yang dilakukan oleh pembicara. Contohnya yaitu seperti pidato atau presentasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya membuang sampah kepada tempatnya. Jadi, perbedaan antara persuasive speaking dan inspired speaking itu adalah jika persuasive speaking itu hanya sekedar untuk mempengaruhi pemikiran audiens, sedangkan inspired speaking ini untuk mengarahkan atau menggerakkan hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ada entertain speaking. Public speaking ini sengaja dirancang untuk menghibur audiens. Dalam public speaking ini, pembicara berusaha membangun suasana yang menggembirakan bagi audiens. Nah, public speaking ini dapat dibawa dengan pembawaan yang lucu atau emosional sesuai dengan suasana acara. Contoh dari entertain speaking adalah seperti MC. Kesimpulan dari presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 adalah public speaking itu merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan di hadapan banyak orang. Jenis-jenis public speaking itu mencakup diskusi, debat, pidato, ceramah, MC, dan presentasi. Adapun sifat dari public speaking yaitu yang pertama ada informative speaking, yang kedua persuasive speaking, yang ketiga inspired speaking, dan yang keempat adalah entertain speaking. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.